Selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang bayi yang sedang ditatap oleh ayahnya yang merasa jijik atas kelahirannya. Dan di sisi lain, terlahir seorang bayi yang diberkati oleh sang Sword God Keshak yang membuatnya memiliki tubuh serta bakat yang diberkati. Bayi itu bernama Kajin. Hal ini membuat orang tua dari bayi sebelumnya menjadi kecewa dan berharap bahwa anaknya adalah Kajin. Dikarenakan anaknya mengalami kecacatan fisik di mana ia tidak memiliki tangan kanan. Dan hal ini membuat ibu dari anak itu selalu membisikkan hal yang mengerikan terhadap anaknya sendiri. "Anakku, bisakah kamu mati saja?" Namun anak itu yang sebenarnya sudah bisa mendengar dan memahami maksud dari ibunya sejak ia masih didalami kandungan, menolak untuk mati karena ia tahu bahwa dirinya adalah harapan kedua orang tuanya dan juga ayahnya yang selalu tidak bisa mengalahkan kakaknya. Menaruh harapan besar kepada anaknya agar bisa menjadi lebih baik dari dirinya dan mengalahkan Kajin. Tapi sayangnya, ia malah terlahir tanpa tangan kanan dan tanpa berkah dari dewa, yang membuatnya menjadi aib yang menginjak-injak harapan kedua orang tuanya. Lalu waktu time skip ke saat Kajin sudah bisa berjalan-jalan di taman, ditemani para pelayannya, dan dari balik pohon, terlihat ibu dari bayi yang memiliki satu tangan. Melihat Kajin dengan rasa yang sangat iri, dikarenakan anak yang ia lahirkan bersamaan dengan waktu kelahiran Kajin, bahkan belum bisa melakukan apapun. Lalu di saat anaknya sudah bisa berjalan dengan baik, Kajin malah sudah bisa memegang sebuah pedang. Dan saat anaknya sudah bisa memegang pedang, Kajin sudah bisa merasakan mana bahkan sudah mulai berlatih di summon swordsmanship. Hal itu membuat anaknya selalu berada di balik bayang-bayang Kajin, dan membuatnya kembali berharap anaknya adalah Kajin. Mendengar semua kata-kata orang tuanya, membuat anak itu merasa iri sekaligus kagum dengan Kajin, dan di saat ia sudah berusia 7 tahun, dia dikirim untuk menjadi salah satu pembantu Kajin, yang membuatnya dikenal sebagai seorang helping friend, untuk mendukung serta membantu Kajin sebagai seorang sepupu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah orang tuanya yang telah menjualnya untuk mendapatkan 300.000 luden. Lalu terlihat anak itu yang sedang disiksa oleh Kajin, yang sembari mengatakan, "Wah, lihatlah dirimu, Devon. Sungguh ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang pecundang sepertimu," ujarnya yang kembali menyiksa Devon. Hal ini menegaskan bahwa Kajin sejak awal tidak pernah menyukai Devon, dan karena hal itulah Devon terus menjadi target pelampiasan amarahnya. Apalagi saat Kajin melihat Devon yang menangis, membuatnya semakin bersemangat untuk menyiksanya. Namun, tanpa Kajin ketahui, alasan sebenarnya Devon menangis bukanlah dikarenakan ia yang merasa kesakitan, melainkan ia melihat ada begitu banyak orang dewasa yang sengaja menutup mata atas situasi yang ia sedang alami. Dan alasan kenapa Kajin sampai bersikap seperti ini adalah pamannya yang dikenal sebagai orang yang luar biasa. Sudah lama sekali meninggalkan keluarganya dan tak pernah kembali lagi. Sehingga tak ada seorang pun yang bisa mengendalikan Kajin hingga dia tumbuh besar menjadi seorang pembuli. Ditambah lagi, bakat superiornya serta berkah dari Sword God menjadi bagaikan racun bagi sikapnya yang semakin berlebihan. Lalu Kajin yang baru saja menyelesaikan duelnya langsung menantang Devon untuk menjadi lawan berikutnya. Hal itu membuat Devon sangat iri dengan kekuatan serta bakat milik Kajin, dan ia juga ingin sekali menjadi kuat. Ujarnya sembari menerjang maju ke arah Kajin dengan tatapan tajamnya. Namun Kajin yang melihat tatapan Devon menjadi kesal karena beraninya dia menatapnya dengan tajam. Dan karena hal itu, Kajin pun menebaskan pedang kayunya hingga membuat Devon langsung terpental jauh. Dan Kajin yang masih merasa kesal berjalan mendekati Devon, lalu mengata-ngatainya sebagai seorang yang hanya memiliki satu tangan. Dan juga Kajin menegaskan bahwa jika Devon berpikir bisa mengalahkannya hanya dengan bekerja keras, maka itu hanyalah mimpi. Ujarnya yang terus-menerus menginjak-injak tubuh Devon. Namun Devon yang memiliki jiwa pantang menyerah, masih sangat menginginkan kemenangan atas Kajin. Dan hal itu membuatnya memiliki semangat untuk terus berlatih dengan sangat keras setiap harinya. Namun bahkan ketika Kajin mulai malasan dengan latihannya dan malah memilih alkohol, wanita hingga narkoboy, Devon masih belum bisa untuk mengalahkannya. Tapi karena Kajin sudah menjadi jenius yang pemalas dan Devon adalah idiot yang pekerja keras, maka ia yakin bahwa suatu saat posisinya pasti akan berbalik. Lalu waktu kembali time skip ke saat Kajin dan Devon sedang bertarung dengan sangat sengit di atas arena
yang dipenuhi oleh penonton. Terlihat Kajin yang masih sangat kuat meskipun dia sudah jarang berlatih, dan Devon juga terlihat mulai bisa mengimbangi kekuatan milik Kajin. Lalu saat Devon sedikit terpental ke belakang dikarenakan tebasan Kajin, ia langsung menebaskan pedangnya ke lantai arena, membuat debu berterbangan. Hal itu berhasil membuat Kajin tidak bisa melihat dengan baik, dan momen itu langsung dimanfaatkan oleh Devon yang meloncat ke atas, lalu memukul pedang Kajin dengan sangat kuat, hingga memunculkan ledakan dari dua kekuatan yang saling bertabrakan. Namun setelah asap menghilang, seketika penonton di arena itu terdiam, melongo, karena mereka melihat One Arm Devon berhasil mengalahkan Storm Sword Kajin. Ya, inilah hasil dari kerja kerasnya selama ini. Meskipun ia telah kalah sebanyak 21 kali, Devon terus-menerus berlatih tanpa sekalipun memikirkan kata menyerah. Dan di saat umurnya sudah menginjak 29 tahun, akhirnya dia bisa mengalahkan Kajin, seseorang yang terus-menerus membuatnya berada di balik bayang-bayangnya. Bahkan, saat ia bertanding secara tidak resmi, ia selalu mengalami kekalahan. Dan orang-orang selalu menyuruhnya untuk menyerah setiap kali ia kalah. Hingga hal itu membuat banyak orang menertawakannya. Karena menjadi seorang idiot tanpa bakat yang selalu membuang-buang waktunya. Tapi sekarang ia akhirnya menang, lalu diiringi dengan sorakan orang-orang Devon, bertanya, "Mau sampai kapan kau akan berpikir kalau kau itu lebih kuat?" Dengan rasa tidak percaya, Kajin mengatakan, "Tidak mungkin aku kalah saat melawan pecundang sepertimu." Mendengarnya membuat Devon kesal, karena kalimat itulah yang terus-menerus ia dengar sedari ia masih anak kecil. Ujarnya, yang teringat kembali kata-kata kedua orang tuanya, yang menginginkan anaknya adalah Kajin dan bukan dirinya. Kemudian, sembari mulai berjalan pergi, dari sana Devon mencoba menasihati Kajin dengan mengatakan, "Kalau aku adalah kau, aku tidak akan pernah hidup sepertimu, dan tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk wanita, alkohol sekaligus narkoboy. Juga aku akan hidup dengan lebih bermakna daripada hanya menginjak-injak yang lemah." Namun saat Devon sudah berpikir bahwa ini semua sudah selesai, tiba-tiba saja Kajin menusuknya dari belakang, hingga membuat semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Kajin. Tapi Devon yang telah tertusuk hanya bisa pasrah dan sedikit mengejek Kajin yang berani melakukan hal tercela semacam ini. Dan Devon berpikir bahwa sekarang ia memang telah mengalahkan Kajin, namun kelihatannya aku tak bisa melanjutkan hidupku. Karena Sword Sun yang terkenal dari keluarga Samyeon itu mengandung mana dari keluarga Samyeon, sebuah mana anti-demon. Jadi kecuali Miracle Senraila muncul, aku takkan bisa bertahan hidup. Kemudian sebelum Devon kehilangan kesadarannya, ia mengatakan, "Kau pasti akan dikenang sebagai pecundang Kajin." Lalu kita dibawa pergi ke sebuah lorong yang seperti berada di penjara bawah tanah. Terlihat Devon yang sedang diikat di sebuah kursi, dan saat ia sadar, ia menanyakan apakah ini adalah neraka. Namun orang di depannya malah kebingungan dan mengatakan bahwa Devon beruntung, karena siapa yang akan menyangka kalau Miracle Senraila akan hadir di arena. Ya, selayaknya seorang Sen, dia menyembuhkanmu, meskipun kau adalah orang yang licik dan kotor. Mendengarnya membuat Devon tahu kenapa ia masih hidup. Namun meskipun begitu, sekujur tubuhnya sudah hancur, dan yang bisa ia lakukan hanyalah bernafas. Lalu orang di depannya menanyakan, "Apakah kau telah menjalin kontrak dengan iblis?" Hal itu membuat Devon kebingungan. "Karena kenapa kau menanyakan hal aneh semacam ini kepadaku?" Dengan tatapan tajamnya orang itu mengatakan, "Kenapa kau begitu terkejut? Karena bukankah satu-satunya cara agar pecundang sepertimu bisa mengalahkan Kajin adalah dengan menjalin kontrak iblis? Bahkan, keluargamu juga sudah mengakuinya. Jadi tak ada gunanya kau menyangkal hal ini." Mendengarnya seketika, Devon menyadari situasinya. Lalu orang itu kembali mengatakan bahwa tumbal serta botol berisikan darahmu untuk menjalin sebuah kontrak sudah ditemukan di kediaman keluargamu, dan kau adalah seorang iblis yang sudah mengorbankan 300 anak tak bersalah untuk menjadi lebih kuat. Jadi Tuan Muda Kajin menusukmu sang iblis untuk melindungi kehormatan dari keluarga Samyeon. Bahkan karena hal itu membuatnya sangat sedih, sampai menangis karena sudah menusuk sepupu serta teman masa kecilnya sendiri. Namun Devon yang mendengar omong kosong itu hanya tertawa dan mengatakan, "Ya, aku hanya mengalahkan Kajin, tapi tidak dengan keluarga. Samyeon dan keluargaku lebih memilih Kajin daripada aku." Kemudian orang bertopeng itu mengatakan bahwa Devon sudah menodai kehormatan keluarganya. Jadi seluruh mana miliknya akan disegel dan akan menjalani hukuman seumur hidupnya. Maka dengan begini, selamat menderita selamanya, dan membusuklah di dalam penjara, Devon. Kemudian terlihat Devon yang telah diseret oleh penjaga dalam kondisi tendon di tangan dan kakinya,
telah dipotong, serta mananya disegel dengan banyaknya lapisan rantai. Dan dengan begitu Devon telah dikurung di dalam penjara, lalu terlihat ada Kajin yang mengunjunginya dan memberikan kabar kalau dirinya telah menjadi Sword Emperor. Orang-orang menjulukinya seperti itu dikarenakan ia telah menjadi seorang jenius pekerja keras. Ya, ini semua berkatmu. Jadi terima kasih pecundang. Lalu setelah Kajin mengunjunginya dan mengejeknya, makanan yang dikirimkan semakin berkurang secara drastis, hingga membuat Devon mengalami kelaparan yang begitu parah, sampai-sampai tubuhnya kering kerontang. Dan saat Devon mulai memuntahkan darah, kesehatannya semakin parah hingga untuk duduk saja sudah tidak bisa. Hal itu membuatnya menyesal dan ingin mati saja di arena. Bahkan dia mulai membayangkan bagaimana jika ia memiliki kedua tangannya. Dan bagaimana jika ia terlahir di garis keturunan utama, lalu mendapatkan berkah dari Sword God Keshak. Mungkinkah aku bisa mendapatkan nasib kehidupan yang berbeda? Aku tak mau mati. Aku mau hidup, ujarnya yang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu terlihat ada tetesan air yang memunculkan cahaya kecil, dan secara perlahan cahaya itu semakin membesar. Kemudian muncul suara aku tak berpikir kalau aku akan mati. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.